Buat teman-teman yang udah nggak sabar, ini apaan nih? Ini adalah Mavic Air 2 dari DJI yang Fly More Combo. Nah, hari ini kita akan unboxing ini. Tunggu apa lagi? Kita lihat intro berikut ini. Balik lagi dengan gue, BJ dari The Gadget Whisperer. Hari ini kita akan bahas untuk unboxing DJI Mavic Air 2 dan juga kita setup untuk pertama kalinya. Nah, kalau kita lihat di sini, boxnya agak sedikit berbeda dengan drone-drone lain yang DJI pernah buat. DJI ngebikin ini lebih keras nih ya, tipikal boxnya lebih tebal supaya lebih aman drone yang di dalamnya. Sebenarnya kalau penasaran nama isinya, di belakang boxnya sudah ada sebenarnya keterangannya. Ada tas, ada pesawat, ada remote, dan juga ada kabel dan baterainya 3 biji, dan ada yang lain-lain. Kita bahas yuk satu-satu. Tanpa panjang lebar, kita buka. Oke, kita buka aja. Yap. Jangan lupa ini belum bisa langsung dibuka. Di sini ada 2 segel lagi. Seperti ini. Oke. Lalu ini dibuka lagi seperti ini. Ya. Angkat. Ya, kita balik ya. Lalu kita angkat. Persis kayak buka iPhone ataupun MacBook. Baunya bau barang baru ya. Biasanya cowok paling seneng tuh kalau buka barang baru tuh dicium dulu ya. Ini isinya cuma tas doang. Ya, jangan kaget, isinya semua ada di sini. Lalu ini ada beberapa paketan lagi, ntar kita buka isinya apa. Dilihat dari tasnya yang menarik ini ya, ini ukurannya kurang lebih sama tapi agak sedikit berbeda, lebih gede dikit karena drone-nya juga slightly bigger. Bahannya ini kayak anti air tapi tidak sepenuhnya anti air, jadi kalau hujan gerimis saja silahkan masih bisa ditenteng bawa, tapi kalau hujan deras better not ya, dilindungi lagi dengan plastik. Tapi ini kesan eksklusif atau mewahnya ada ya sini ya. Oke, kita buka tasnya aja. Di sini ada apa aja ya? Yang jelas ada drone-nya. Oke. Lalu di sini ada box of accessories, tentunya ada baterai, ada charging hub. Di sini ada remote-nya yang baru. Lalu kita buka sleting bagian atas ya. Di sini ada ND filter, cables untuk remote, ada juga power bank adapter. Di sini ada baterai charger Type C untuk remote-nya dan ekstra joystick. Udah, isinya itu aja. Nah, box hitamnya ini kita lihat isinya apa aja. Oke, di sini ada propellernya. Ada lagi kah? Oke, propeller lagi. Propellernya kalau nggak salah dapat 6 pasang ya, nanti kita hitung. Lalu di sini sepertinya hanya buku manual saja ya, seperti dilihat propeller dan buku manual. Oke, kalau kita lihat drone-nya ini bentuknya mirip sama kakaknya yaitu Mavic 2 ya. Wujudnya mirip. Kenapa DJI membuat seperti ini? Karena bentuk seperti ini mungkin sudah optimal ya, hanya ada aksen yang berbeda bagian depannya ya, tapi overall itu mirip. Nah, ini adalah remote-nya. Kita open aja remote-nya. Yap, remote-nya remote baru. Seperti ini bentuknya kotak, jangan kaget. Untuk pemakaian si handphonenya bukan di bawah lagi tapi di atas. Ini lebih enak. Kita tinggal tarik aja bagian sini. Kabelnya ada di sini untuk yang iPhone, untuk yang Type C dan untuk micro USB terpisah. Jadi silakan ganti. Ini tinggal ditarik, nanti handphone ditaruh di sini, dijepit dan dicolok. Oke. Aplikasinya DJI Fly, jadi pastiin untuk download dulu selagi si Mavic-nya ini lagi dicas. Juga di bagian bawah ada ngumpet si joysticknya. Joysticknya ada sepasang di sini, tapi jangan khawatir, DJI selalu ngasih sepasang lagi untuk spare. Amit-amit sampai hilang, itu bisa diganti di situ. Joysticknya enak banget, pegangannya, gripnya enak, baterainya ini double ya. Jadi untuk terbang ini jauh, berkali-kali terbang ini masih awet baterainya, sekitar 240 menit. Oke, bagian atasnya ini ada busanya, tinggal dilepas saja. Untuk propellernya bisa dipasang di sini. Ini dibukanya dari samping dulu, lalu yang belakang bukan menyamping tapi turun ke bawah. Nah, ini dia kebuka seperti ini. Lalu kita buka propellernya ya. Propellernya diambil dari sini. Banyak banget. Oke, kita pilihin yang ada line, ada garis silvernya 2, sama yang nggak ada garis silvernya 2. Jadi dia paketin yang nggak ada silvernya di satu pak, satu lagi itu semua ada silvernya. Jadi kita ambil 2 dan 2.
Nah, untuk masangnya gimana? Ini area yang ada putaran ini, silver ini dipasang di bagian yang silver, oke? Kalau yang nggak ada, ya di tempat yang nggak ada silvernya, diputar, seret, seperti itu. Ini adalah gimbal clamp, kita buka aja, ya, stikernya lepas saja. Dan ini caranya dibukanya adalah dicubit seperti ini, terbuka. Dan ini adalah sensor yang baru, setengah inci dengan FOV 84 derajat, f-nya fix di 2.8 dan dia bisa untuk ngambil foto 48 megapiksel. Oke, drone-nya sudah siap. Sekarang kita cari baterainya. Tapi ya tentunya kita harus cas dulu baterainya. Baterainya ada di kotak hitam yang besar ini. Ada dua baterai. Baterai satu lagi adalah di drone-nya. Jadi kalau total yang combo dapat 3 baterai. Ini chargernya, versi Indonesia colokannya seperti itu ya. Lalu ini adalah kepala chargernya. Baik, untuk mengisi baterainya ketiga-tiganya kita perlu namanya charging hub. Tapi ngecasnya tetap satu-satu ya. Charging hub di-connect ke kepala chargernya ini. Lalu baterainya bisa ditaruh di sini. Ya, baterainya akan ngecas satu demi satu. Oke, baterai itu kalau dikirim dari pabrik itu dalam posisi hibernate atau belum aktif. Begitu kita colokkan, dia akan menunggu beberapa detik dulu ya, jadi tidak langsung charging, dia akan nyala dan akan charging. Ini coba di satu baterai dulu, baterainya charging. Coba di baterai kedua, ditunggu dulu. Oke, dia aktif dan dia akan charging juga. Dan begitu juga ke baterai ketiga. Jika memang sudah aktif ketiganya, silahkan kita pasang tiga-tiganya nih baterai. Ya, dan kita tinggal sekitar 3 jam ini akan full. Kurang lebih seperti itu. Jadi satu baterai butuh waktu sekitar 1 jam untuk ngecas. Lalu kita cek remote-nya seperti ini. Kita pencet sekali di sini. Baterainya sekitar di atas 50%. Mendingan kita cas saja. Casnya juga gampang. Kita tinggal ambil kabel Type-C-nya di sini. Lalu dicolok di bagian kepala charger yang sini. Ada port USB-nya. Kita tinggal colok seperti ini. Jadi sambil ngecas si baterai drone, bisa juga ngecas remote. Oke, kita tinggalkan sekitar 3 jam. Nanti kita balik lagi. Ya, untuk mempercepat proses, sebenarnya saya sudah punya baterai yang full. Jadi kita bisa mengactivate dulu drone-nya dengan baterai yang ini. Ya. Baik, ini remote-nya. Kita bisa angkat seperti ini. Diambil kabelnya. Lalu ini si handphone-nya bisa dipasang seperti ini ya. Nah, ini pakai casing jadi agak berat, agak gede. Ya, lalu ini bisa nempel di sini. Ya, tampilannya lebih enak. Jadi kita nyalain remote-nya, 1, 2, oke, nyala. Lalu drone-nya, 1, 2, dia akan nyala. Ya, pastiin gimbal covernya sudah kebuka ya. Dia akan nyala nih. Kita buka DJI Fly. Kita tunggu hingga si remote dan drone terkoneksi. Nanti ada tulisan di sini untuk Go Fly. Nah, ini dia tampilan pertamanya ya. Dia akan minta diaktifasi. Pencet agree. Masukin, kalau udah login langsung ada di sini loginnya. Tinggal klik activate. Dia akan merestart si drone-nya. Jadi nggak usah khawatir. Emang seperti itu prosesnya. Oke, proses sudah selesai, di restart, udah aktif juga, kita pencet done. Langsung muncul untuk update software, lakukan saja, ikuti saja apa yang diminta. Update software di sini versi 0130 dengan gede, ya, size-nya itu 177,6 MB. Jadi lumayan lama. Pastiin koneksinya stabil supaya dia downloadnya cepat. Oke, saya ada hal yang menarik di sini adalah dapat bonus yang namanya ND filter. ND filter biasanya nggak gratis. Ya, ND filter ini di sini digratisin. Kita buka, di dalam ada 3. Yang pertama adalah 16, 264 dan 256. Jadi ini dipakai kalau intensitas cahaya terlalu tinggi ya untuk foto di siang hari. Ini boleh. Silakan dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali nerbangin drone dan punya drone ini Mavic Air 2, jadi pastiin dulu pas lagi aktivasi gini, boleh sih ini dilepas aja untuk lebih aman. Takutnya ini kecolek jadinya nyala, bahaya ya. Ini bisa dilepas aja dengan mudah supaya prosesnya kelar dulu, nanti baru kita pasang lagi.
Oke, saya mau jelasin dikit soal power bank adapter itu. Artinya dia bisa ngebikin baterai dari drone-nya sebagai power bank. Caranya gimana? Caranya satu baterai ini ditempelin seperti ini ya. Lalu ini ada dua port untuk si handphone atau USB apapun ya, bisa dicolok. Dan begitu sudah dicolok, gimana cara aktifinnya? Baterainya dinyalakan, tekannya 2 kali, 1, 2 ya, sampai nyala dia akan ngecas. Ya, ini adalah kabel remote yang untuk Type-C dan untuk micro USB. Jadi kalau handphonenya Type-C harus ganti ini ya, dari remote-nya tadi dicabut diganti. Selama proses update sedang berlangsung, itu drone jangan dimatiin, remote jangan dimatiin, dan pastikan kabelnya itu tercolok ke handphone. Kalau lepas sedikit aja, itu tidak akan prosesnya akan berhenti ya. Jadi harus diulang lagi, dicolok aja, pastiin untuk update lagi. Nah, drone ini kalau update software itu bukan hanya drone-nya aja, tapi baterai juga ada software update-nya. Artinya, drone dan baterai akan ke-update. Begitu kita ganti baterai yang kedua dan ketiga, itu akan diminta update software baterainya aja. Jadi, itu cuman kecil banget dan prosesnya, size-nya kecil dan prosesnya cepat. Silakan lakukan aja supaya sinkron. Dan nggak hanya itu, si remote pun nanti akan update software juga. Jangan kaget juga, pas begitu update software remote-nya, itu baterainya sini lampu LED-nya tengah-tengahnya tuh akan nyala kedip. Jadi kan ada 4 bar, yang tengah ini doang 2 yang akan nyala. Biarin aja sampai prosesnya selesai, nggak usah khawatir. Yang penting baterainya di atas 50% itu beres. Nah, ini drone-nya restart lagi, biarin aja. Ikutin aja apa yang maunya drone-nya, yang penting prosesnya selesai. Nah, yang tidak didapat dari paket combo ini adalah yang pertama itu propeller guard. Dia tidak ngasih propeller guard, tapi nanti akan dijual terpisah ya. Itu satu. Nomor 2 adalah tidak adanya card charger. Charger mobil tidak ada di paketan combo ini, mungkin akan terpisah juga, beli terpisah. Dan yang ketiga adalah si micro SD-nya. Di dalam sini tidak ada micro SD yang free. Jadi beda sama Mavic yang Pro yang zaman dulu. Nah, kalau ini walaupun tidak ada micro SD-nya, dia sudah ada internal memory sebesar 8 GB. Itu udah cukup sih. Tapi kalau mau ngambil konten banyak, pastinya kita masukin micro SD-nya. Micro SD-nya saya rekomen untuk membeli SanDisk Extreme atau Extreme Pro. Saya pakai yang 64. Kalau mau pakai 32 juga boleh banget. Mau pakai 128 juga boleh. 256 dia masih sanggup, tapi saya nggak saranin. Kenapa? Saya lebih senang punya micro SD 64 tapi punya lebih dari satu. Kalau kita cuma punya 1, 256, amit-amit sampai patah atau apa, konten semua habis di situ, ya kita nggak punya cadangan. Kalau kita punya 64 ada beberapa biji, itu enak. Dan yang sehat adalah setelah kita ambil gambar, kita transfer dan sini diformat lagi. Itu lebih enak lagi, lebih aman. Oke, ini tadi sudah selesai, firmware-nya sudah install dan juga remote-nya tadi sudah kedip-kedip di sini, sudah ke-install. Oke, kita flash yang ini. Lalu kita mesti ngapain? Sekarang FlySafe database, tekan yang ini, lalu klik about, lalu check for update untuk sini. Perlu update, kita lakukan update. FlySafe database itu untuk geofencing ya, jadi dia akan mengeset area mana yang boleh terbang dan mana yang tidak boleh terbang. Karena DJI drone ini dianggapnya juga pesawat, jadi bisa mengganggu air traffic atau lalu lintas di udara. Jangan terbang di dekat bandara, usahain sejauh mungkin. Dan lalu patuhi peraturan untuk penerbangan, maksimum kalau di perkotaan itu 120 meter ya. Nah, setelah beberapa elemen sudah diupdate dari software, battery, remote, dan juga FlySafe database, kita sudah siap terbang basically. Pastiin sebelum terbang belajar dulu gimana cara terbang. Ada di DJI tutorial cara terbangin Mavic. Rata-rata drone itu sama, terbanginnya drone DJI selama mode-nya itu tetap mode yang 2 sticknya ya. Juga patuhin peraturan pemerintah, jangan terbang lebih dari 120 meter tingginya ya. Lalu juga untuk terbang yang jauh itu dipastikan teman-teman juga sudah paham risikonya. Jadi terbang yang aman seperti apa, yang masih kelihatan LOS atau line of sight kelihatan. Jadi drone-nya lebih aman, kita bisa maintain supaya amit-amit sampai jatuh atau apa kita masih bisa ambil drone-nya. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kebantu dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya, like buttonnya juga dipencet. Lalu untuk notifikasi pastinya belnya juga dinyalain ya. Saya akan bikin video-video lagi yang lain mengenai drone dan juga kamera action.
dan nantikan video saya berikutnya. Sampai ketemu dengan saya DJ dari The Gadget Whisperer.